أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam majelis ilmu yang insyaallah akan kita dengarkan nasihat dan tausiah dari Syekh Dr. Majid bin Abdillah Al-Askar, ya, Dr. Majid bin Abdillah Al-Askar. Beliau datang dari kota Mekah, Saudi Arabia, dan saat ini beliau adalah dosen usul fikih di Universitas Al-Qasim dan Ummul Qura. Di pemateri kita pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, adalah Syekh Majid Abdillah Askar, dan beliau sekali lagi adalah dosen usul fikih di Universitas Qasim dan Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, meningkatkan untuk kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang juga penuh berkah ini. Khonifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira tidak panjang lebar sebagai mukadimah. Kita langsung saja dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang ihtiram ulama wal madzahib wal mauqif min ikhtilafihim. Itu tentang bagaimana para ulama atau menghormati para ulama dan madhab-madhab para ulama, dan juga sikap kita di dalam menyikapi perselisihan mereka. Itu sekali lagi, jadi materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah menghormati para ulama dan madhab-madhab para ulama. Begitu juga sikap kita, bagaimana sikap kita dalam menyikapi perselisihan mereka. Fa'an natruku majali Syekh falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu wa sallam ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihim ila yaumiddin wa iqtafa wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhal ahibba, يطيب لي أن أزور إخواني في هذا البلد المسلم الكبير، والذي نرى فيه مظاهر وشعائر الإسلام في هذا الشهر واضحة جلية، ونرى فيه الاجتماع على الخير وحب العلم، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. Ya, setelah Syekh mengucapkan hamdalah dan sholawat,
beliau menyampaikan bahwa beliau sangat senang hadir dan berkunjung ke negara kita yang nampak padanya syiar-syiar Islam yang sangat jelas. Syiar-syiar Islam yang sangat jelas, dan beliau sangat senang dengan kedatangan dan kunjungan beliau ke negeri kita ini. موضوع هذه المحاضرة التي سنحاول الاختصار فيها إن شاء الله نظرا لضيق الوقت هو موضوع مهم في هذه الأيام وهذه الأزمنة التي قصر فيها كثير من الناس في حق العلماء وربما تطاولوا عليهم وأساءوا إليهم، كما أن كثيرا من عوام الناس الذين لا علم عندهم لا يقدرون العلماء ولا يقدرون الاختلاف بينهم. Ya, pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, karena sebagian manusia saat ini banyak di antara mereka yang banyak melakukan kekurangan di dalam permasalahan ini, sehingga banyak di antara mereka yang tidak menghormati hak-hak para ulama, begitu juga tidak menghormati tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. وربما يسيء بعض الناس من الجهال إلى العلماء من غير المذهب الذي تعلم أو الذي ينتشر في بلده، وربما أساء إلى علماء من بلدان أخرى من أهل السنة والاتباع. Bahkan mungkin sebagian orang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap para ulama yang mungkin dianggap bahwa ulamanya itu berbeda mazhabnya dengan mazhab para ulama yang dia tinggal di sana, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga menyakiti para ulama yang tidak ada di para ulama yang mungkin berbeda dengan mazhab para ulama. ولهذا سنشير في هذه العجالة إلى عناصر منها وجوب توقير العلماء وأقسام الناس مع العلماء. Oleh karena itu pada kesempatan ini beliau Syekh akan menyebutkan tentang poin-poin yang hendaknya dipahami oleh kita dan dengannya kita bermuamalah atau berinteraksi dengan para ulama. ثم الموقف الصحيح من اختلاف العلماء واجتهاداتهم. الموقف الصحيح من اختلاف العلماء واجتهاداتهم. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sikap yang benar di dalam menyikapi perselisihan mereka dan ijtihad-ijtihad mereka. ونماذج من احترام الأئمة الأربعة لبعضها عليهم رحمة الله. Begitu juga contoh bagaimana para ulama madhab mereka saling menghormati sebagian dengan sebagian yang lain. وذمهم للتعصب. Dan mereka tidak berta'assub, mereka menjauhi fanatisme. ثم نشير إن شاء الله لبعض الخلافات الفقهية التي ينبغي مراعاتها بين الناس وألا تحدث بين المسلمين من أتباع المذاهب الفتنة فكلها اجتهادات. Kemudian saya juga nanti akan menjelaskan tentang beberapa contoh perselisihan di kalangan para ulama yang seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan atau pertengkaran di antara kita. نقول مستعينين بالله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى قد فضل أهل العلم بهذه الشريعة، وذلك واضح في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكن سنشير فقط لبعضها. Saya mengatakan bahwa
sesungguhnya para ulama telah mengistimewakan ahlul ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan para ulama sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan saya akan menyebutkan sebagiannya. Al-ulama wa al-ahibba bi syar'illah hum al-mu'tamanun 'ala dinina, li'annahum hum alladhina yahmiluna lana ad-din kama jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Para ulama yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diberi amanah untuk memikul dan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Hum warathatul anbiya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pewaris para nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warithu min al-anbiya al-'ilm bi syar'illah. Mereka mendapatkan warisan ilmu dari para nabi alaihi wassalam. Qala Allah jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Wa asyhadu subhanahu ala nafsihi syahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksikan mereka para ulama itu atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan para malaikatnya juga orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa hum ahlul khasyah lillah jalla wa ala. Qala ta'ala innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Dan para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Badalu awqatahum wa afnaw a'marahum fi ta'allum al-'ilm wa nashr. Para ulama mereka mencurahkan tenaga dan waktu mereka untuk mempelajari ilmu. Fahum yu'allimuna al-jahil. Mereka mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang yang bodoh. Wa yusawwibuna al-mukhti'. Mereka meluruskan orang-orang yang salah. Hum a'immatul huda wa masabihu hadhihi al-ummah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang membawa petunjuk dan penerang-penerang umat. لهؤلاء العلماء فضل عظيم ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن والسنة. Oleh karena itulah para ulama memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat tinggi. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan para penduduk langit dan bumi semuanya mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. هؤلاء العلماء لهم حقوق كثيرة ومنها احترامهم وتوقيرهم. Para ulama ini memiliki hak-hak yang cukup banyak. Di antaranya adalah bahwa mereka memiliki hak untuk dihormati. وقد جاء في الحديث إن من إجلال الله تعالى إكرامهم وتوقيرهم. جاء في عدة أحاديث بهذا المعنى. قال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. Di antara yang disebutkan di dalam hadis adalah bahwa sesungguhnya di antara pemuliaan mereka, di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama, min ijlalillah ta'ala ikram lisyaybah al-muslim al-kabir. Di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala, di antara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa yaitu di antaranya menghormati seorang muslim yang sudah tua. Wa hamilul Quran, menghormati dan memuliakan seorang ahli Quran, ghairul ghali fihi wal jafi anhu, yaitu ahli Quran yang tidak berlebih-lebihan, begitu juga tidak melakukan tidak berkurang-kurangan di dalam hak-hak terhadap Al-Quran. Hadal hadits rawahu Abu Dawud wa Hasan al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على فضله وعلمه وانه من اهل البيت كان يمسك زمام دابه زيد بن ثابت رضي الله عنه اجمعين لانه كان من العلماء ويقول: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menuntun unta dari Zaid bin Thabit, karena Zaid bin Thabit termasuk di antara para ulama sahabat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, beginilah kami menghormati para ulama kami. Qala Tawus rahimahullah ta'ala: inna min as-sunnati tawqirul ulama. Tawus mengatakan di antara perkara sunnah adalah menghormati para ulama. Wa kana ba'dhum ka Abi Hanifah radhiyallahu rahimahullah ta'ala yad'u liman 'allamahu fi salatihi da'iman. Kana ba'd as-salaf yad'u lil-'alim alladhi ta'allama minhu yad'u lahu fi salatihi kama kana Abu Hanifah yad'u li ba'd masyayikh. Begitu juga di antara kebiasaan para ulama salaf adalah mereka mendoakan para guru yang mereka belajar kepadanya di dalam sholat-sholat mereka. Seperti Al-Imam Abu Hanifah yang senantiasa mendoakan guru-gurunya di dalam sholat-sholat yang beliau lakukan. Dan ini juga di antara sebagian dari hak kepada mereka, hak-hak mereka. ومن حقوقهم الثناء عليهم بالكلام الجميل وشكرهم. Begitu juga di antara hak-hak para ulama adalah memuji mereka dan bersyukur kepada mereka. والتأدب معهم. Begitu juga berlaku sopan santun kepada mereka. وخدمتهم قدر المستطاع. خدمتهم. Dan melayani mereka, melayani para ulama sesuai dengan kemampuan. طاعتهم في الحق وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. Begitu juga di antara hak terhadap para ulama atau di antara hak para ulama adalah mentaati mereka dalam kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan taatilah Allah dan Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, begitu juga taatilah ulil amri di antara kalian. ستر ما قد يخطئون فيه أو ما يكون من عيوب أو زلات ستر عيوبهم. Begitu juga di antara hak para ulama atas kita adalah menutup
kesalahan-kesalahan mereka dan aib-aib mereka. إعانتهم على الحق ونشر علمهم. Begitu juga di antara hak para ulama adalah membantu mereka di dalam menyebarkan ilmu mereka. ومن حقوقهم الدفاع عنهم. Begitu juga di antara hak mereka adalah membela mereka. وسؤالهم بأدب. Begitu juga di antara hak para ulama adalah ketika kita bertanya maka kita bertanya dengan adab. الناس مع العلماء ثلاثة أقسام. Manusia, kata Syekh, dalam berinteraksi dengan para ulama terbagi menjadi 3 kelompok. وناس يطعنون في العلماء ويسيئون الأدب في حقهم. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berbuat buruk kepada para ulama dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik serta tidak memiliki adab terhadap para ulama. وأناس يغالون فيهم ويرفعونهم فوق منزلتهم. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, berlebih-lebihan kepada para ulama sehingga mengangkat derajat para ulama di atas derajat mereka yang semestinya. ربما يضعونه في منزلة الأنبياء ونحوهم. Bahkan terkadang kelompok yang kedua ini bisa mengangkat derajat para ulama itu seperti derajat para nabi dan rasul. أو يفعلون ما لا يليق معهم وهو من البدع والمحدثات. Atau kelompok yang kedua ini juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan tidak layak dilakukan yang termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah kepada para ulama yang mereka agungkan. أو يعتقدون أنهم معصومون أو لا يمكن أن يخطئوا. Atau masih kelompok yang kedua, mereka menganggap dan meyakini bahwa para ulama mereka itu maksum dan tidak pernah salah. والقسم الثالث وهم معتدلون كما كان سلف الأمة الذين يحترمون العلماء ويوقرونهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم. Kemudian kelompok yang ketiga, dan ini adalah kelompok yang adil, kelompok yang pertengahan. Mereka senantiasa menghormati para ulama, tapi mereka tidak mengangkat derajat para ulama itu kepada derajat para nabi. العلماء عليهم رحمة الله يختلفون في مسائل كثيرة في الفقه في الفروع، فكيف يقف المسلم ويتصرف مع هذه الاختلافات؟ Nah, para ulama itu mereka berbeda pendapat. Mereka terkadang berselisih pendapat dalam berbanyak permasalahan, dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan cabang-cabang agama. Oleh karena itu kita seharusnya mengetahui bagaimana cara kita menyikapi perselisihan mereka. أولا لابد أن نعرف أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء السنة نعني من المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، أنهم لا يختلفون في الأصول والعقائد. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa para ulama, secara khusus para ulama madhab yang masyhur, yang semuanya adalah ahli sunnah, mereka tidak berselisih dalam perkara usul, tidak berselisih di dalam perkara pokok-pokok agama. وأن اختلافاتهم هذه إنما هي في ما يحتمل الاجتهاد من الفروع الفقهية كمسائل الصلاة والطهارة والزكاة والحج والمعاملات والبيع والشراء والنكاح ونحو ذلك. Akan tapi perselisihan para ulama itu terjadi pada masalah-masalah yang bersifat cabang di dalam agama, yaitu masalah-masalah yang diperbolehkan padanya
seperti dalam masalah-masalah sholat, dalam masalah-masalah zakat, puasa, haji, dalam masalah muamalah, jual beli, nikah dan lain sebagainya. إذن هم يعبدون ربا واحدا ولا يعرف عنهم إلا التوحيد. Maka mereka semuanya menyembah Tuhan yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dikenal dari mereka kecuali tauhid. ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mereka semua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويأخذون باجتهادات الصحابة رضي الله عنهم. Mereka juga mengambil ijtihad para sahabat. هم إذا اختلفوا إنما يختلفون عن اجتهاد ولا يختلفون عن هوى. Tatkala mereka berbeda pendapat, maka mereka berbeda pendapat pun berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan hawa nafsu. هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله أخذوا العلم عن الصحابة ومن بعدهم، وكل واحد من هذه المذاهب الفقهية، الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد، كلهم لهم سلف من الصحابة ومن بعدهم. Para ulama itu yang mengambil ilmu dari para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setiap masing-masing di antara mereka seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya, imam-imam madhab itu semuanya memiliki salaf, memiliki pendahulu dalam ilmu yang mereka miliki. فهم اختلفوا كما اختلف الصحابة قبلهم. Maka mereka para ulama itu berbeda pendapat sebagaimana sebelumnya para sahabat pun berbeda pendapat. كانوا يختلفون ويرد بعضهم على بعض ويتناقشون في المسألة وربما اتفقوا أو بقي الخلاف بينهم. Mereka berbeda pendapat, bahkan sebagian mereka membantah sebagian yang lain. Sebagian dari mereka mendiskusikan permasalahan mereka perselisihkan itu dengan sebagian yang lain. Terkadang ada kesepakatan di antara mereka, akan tapi terkadang juga perselisihan itu tetap terjadi di antara mereka. وهذا الاختلاف لا يؤدي إلى التنافر بينهم أو القطيعة والتناحر. Dan perselisihan yang terjadi kepada mereka itu tidak menyebabkan mereka saling memusuhi, saling membelakangi satu dengan yang lainnya. بل يكونون إخوانا يحترم بعضهم بعض. Akan tapi mereka tetap bersaudara, menjaga tali persaudaraan di antara mereka dan sebagian mereka, atau mereka saling menghormati sebagian kepada sebagian yang lain. وغالب هذه الاجتهادات والخلافات التي وقعت بين الصحابة وأيضا بين العلماء من بعدهم في المذاهب إنما هي غالبها فيما ليس فيه نص صريح من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, kebanyakan perselisihan yang terjadi kepada para sahabat, begitu juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka adalah biasanya bukanlah permasalahan yang ada teks secara jelas baik dalam Quran atau hadisnya. ولهذا أمثلة كثيرة وقعت بين الصحابة. Dan ini memiliki contoh-contoh yang sangat banyak yang terjadi pada para sahabat. كما اختلفوا مثلا في ميراث الجد مع الإخوة. Sebagaimana misalnya mereka berselisih dalam bagian waris kakek ya, dengan adanya saudara kandung. واختلفوا في نفقة الحامل التي طلقها زوجها طلاقا بائنا الثالثة.
على النفقة الحامل التي طلقت طلاقا بائنا يعني الثالثة. Ya, begitu juga mereka berselisih misalnya dalam masalah nafkah bagi wanita hamil yang diceraikan dengan talak bain. وغيرها مسائل كثيرة في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج، مسائل لا تعد ولا تحصى. Nah, begitu juga permasalahan-permasalahan yang lainnya, permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang mereka berselisih pendapat dalam permasalahan-permasalahan tersebut. وكان بعضهم يترحم على بعض وربما خطأه لكن بأدب. Sebagian mereka menyayangi sebagian yang lain walaupun mereka berselisih, atau terkadang mereka meluruskan kesalahan yang terjadi kepada sebagian yang lain, akan tapi dengan adab, dengan sopan santun. وهناك أسباب كثيرة لاختلاف العلماء واجتهاداتهم، ومنها أن بعضهم قد لا يبلغ الحديث أصلا. Kemudian saya menjelaskan tentang di sana ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadikan para ulama itu berselisih pendapat. Di antaranya adalah karena tidak sampainya suatu hadis kepada sebagian para ulama. أو يختلف العلماء في صحة الحديث، فيثبت مثلا عند الإمام أبي حنيفة ولا يثبت عند الشافعي رحمه الله. Begitu juga di antara faktor yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah mereka berselisih pendapat dalam sah dan tidaknya suatu hadis. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak misalnya. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan sahih, namun yang lain mengatakan tidak, sehingga dengan sebab ini mereka berbeda pendapat. أو تتعارض الآيات أو الأحاديث فيما بينها فيختلف العلماء في فهمها. Atau ada ayat-ayat atau dalil-dalil yang secara zahir bertentangan, kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam memahaminya. أو يختلفون في تفسير المراد من الآية أو الحديث. Atau mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari suatu ayat atau suatu hadis. وغير ذلك من الأسباب المعروفة عند أهل العلم. Dan begitu juga sebab-sebab yang lain yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat yang diketahui oleh para ulama. أريد أن أقف وقفة مع الأئمة الأربعة رحمهم الله، كيف نهوا عن التعصب وكيف كان يحترم بعضهم بعضا. Saya akan memaparkan tentang madhab-madhab yang empat, bagaimana mereka tidak fanatik, ya, bagaimana masing-masing dari mereka itu tidak fanatik dan saling menghormati satu dengan yang lain. لكن قبل ذلك أحب أن أنبه إلى أمور لا بد أن نفهم حول المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة. Akan tapi sebelumnya saya akan menyebutkan dulu, memberikan catatan-catatan terlebih dahulu yang berkaitan dengan madhab-madhab yang empat ini. كما قلنا كلهم على علم وسنة. Sebagaimana telah dikatakan bahwa semuanya imam-imam madhab yang empat itu di atas sunnah. واعتقادهم واحد. Akidah mereka satu. وأيضا هم ينهون أتباعهم عن أن يتعصبوا لآرائهم، لأنهم يعتقدون أنها مجرد اجتهاد، قد يخطئ وقد يصيب. Dan mereka juga tidak mengajak pengikutnya untuk ta'assub kepada madhab mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka hanya sekedar berijtihad. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Malik pernah mengatakan, setiap perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini, sambil berisyarat kepada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمة الله قوله أنه كان يردد قولي صواب يحتمل الخطأ، يعني عندي في ظني أنه صواب وإن كان يحتمل الخطأ لأنني بشر قد أخطئ.
غيري عندي في ظني خطأ لكنه يحتمل الصواب. Nah, begitu juga ada perkataan Imam Syafi'i dan beliau sering mengulang-ulangnya. Kata Imam Syafi'i, perkataan saya, pendapat saya benar, maksudnya benar menurut saya dan benar menurut saya. Wa yahtamilul khata'a, tapi bisa jadi salah. Begitu. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, akan tapi mungkin salah. Dan pendapat selain saya, pendapat orang lain menurut saya salah, akan tapi mungkin benar. Mungkin benar. هذه المذاهب التي انتشرت أراد الله عز وجل لها الانتشار والقبول. Madhab-madhab yang empat ini adalah madhab-madhab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar hingga saat ini. كان لكل واحد من هؤلاء العلماء الأربعة طلاب نشروا علمهم حينما رحلوا إلى البلاد، فكل واحد انتشر علمه في بلاد معينة. انتشر علمه، كل واحد من الأئمة الأربعة انتشر علمه وقدر الله له تلاميذ ينشرون يتعلمون منه في بلاد معينة، فانتشر علمه كل في بلد. Ya, madhab-madhab yang empat ini mengapa menyebar? Karena murid-murid dari imam atau masing-masing dari madhab yang empat ini mereka menyebar ke berbagai negeri. Kemudian murid-muridnya inilah yang menyebarkan ilmu imam-imam madhab yang empat ini. ولكنهم كانوا ينهون أتباعهم عن التعصب لآرائهم. Akan tapi sekali lagi bahwa mereka atau masing-masing dari mereka semuanya melarang murid-muridnya untuk fanatik terhadap dirinya. ويأمرونهم بأن يأخذوا بالسنة إذا صحت ولو خالفت أقوالهم. Dan memerintahkan murid-murid mereka itu untuk mengambil sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun menyelisihi pendapat mereka. جاء عن بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. Ada perkataan sebagian dari mereka, jika hadis itu sahih maka dia adalah madhabku. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحد. Begitu juga ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan jika pendapatku bertentangan dengan hadis atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka buanglah pendapatku tersebut. هؤلاء العلماء الأربعة عليهم رحمة الله كانوا نموذجا في الصفاء والتجرد لله جل وعلا. Para ulama mazhab yang empat ini mereka adalah teladan bagi kita semua di dalam kebersihan dan ketulusan hati mereka di dalam menyampaikan kebenaran. وكلهم استفاد بعضهم من بعض أو من تلاميذ بعض. Dan sebagian dari mereka itu mengambil faidah dari sebagian yang lain atau dari murid-murid sebagian yang lain. أولهم كان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وكان له تلاميذ أخذ عنهم الإمام الشافعي الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة أخذ عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله كثيرا من العلم وروى عنه في كتبه. Madhab yang pertama di antara madhab yang empat itu adalah madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i itu termasuk di antara orang yang mengambil ilmu dari murid Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Muhammad bin Hasan al-Shaybani ini murid langsung dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berguru juga langsung kepada Muhammad bin Hasan, murid dari Abu Hanifah tersebut. ورحل الشافعي عليه رحمة الله إلى الإمام مالك في المدينة وأخذ عنه كثيرا من العلم. Nah, Imam Syafi'i juga pernah pergi ke kota Madinah dan berguru kepada Imam Malik
Barang siapa yang membenci Imam Ahmad, maka dia kafir karena Imam Ahmad ini sebagai ahli sunnah, yaitu pembawa sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال لما خرج من بغداد قال خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, aku pergi dari Baghdad, aku pergi dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan seorang pun di Baghdad yang lebih bertakwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal. وكان الإمام أحمد كذلك يثني على الشافعي كثيرا ويقول ما عرفنا كثيرا من العلم إلا عن طريق الشافعي. Begitu juga sebaliknya Imam Ahmad rahimahullah, beliau senantiasa memuji Imam Syafi'i, sehingga di antara perkataan Imam Ahmad tentang Imam Syafi'i adalah, tidaklah aku mengetahui suatu ilmu melainkan melalui atau dengan jalan Imam Syafi'i. هذه بعض النماذج عنه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي كان يقول للإمام أحمد وأتباعه، يقول إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نأخذ به. Ya, begitu pun di antara contoh yang lain, Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Ahmad dan murid-muridnya, كان يقول أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نأخذ به. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kepada murid-murid Imam Ahmad, kalian adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada hadis yang sahih menurut kalian, kata Imam Syafi'i, maka kabarkanlah kepadaku sehingga aku akan mengambil hadis tersebut. الخلاف كان يقع بينهم وبين أتباعهم لكنه لا يؤثر على علاقتهم وأخوتهم. Ya, perselisihan terjadi antara pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad أو وغيرهم كل الأربعة وأتباعهم. Nah, jadi semua terjadi kepada seluruh para ulama atau pengikut mazhab itu perselisihan pendapat di antara mereka. كان الإمام أحمد يوصي طلابه بأن يأخذوا عن بعض العلماء، فقالوا له يا إمام كيف توصينا به وهو يتكلم فيك؟ Pengikut Imam Ahmad pernah diwasiatkan oleh Imam Ahmad untuk mengikuti imam selain Imam Ahmad. Kemudian para murid atau pengikut Imam Ahmad ini mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, mengapa engkau mewasiatkan kepada kami untuk mengambil pendapat si fulan, padahal dia itu adalah orang yang membencimu? فكان يرد عليه قائلا إنه رجل صالح بلي بنا وابتلي بنا. Kemudian Imam Ahmad menjawab pertanyaan murid-muridnya tersebut. Orang itu adalah orang saleh, akan tapi dia adalah orang yang diuji dengan kita. كان أحد أصحاب الشافعي رحمة الله يقال له يونس الصدفي، له مقولة عظيمة يقول اختلفت أو تناظرت ما رأيت أعقل من الشافعي رحمه الله. اختلفت أو تناظرت أنا وإياه يوما ثم التقينا فقال لي يا أبا موسى ألا يصح أن نكون إخوانا ولو اختلفنا؟ ما رأيت أعقل من الشافعي يونس الصدفي. Kemudian juga dihikayatkan ada salah seorang pengikut Al-Imam Syafi'i, yaitu yang bernama Yunus As-Sadafi. Yunus As-Sadafi pernah mengatakan tidak ada orang yang paling berakal dibandingkan Syafi'i. Yunus As-Sadafi mengatakan tidak pernah aku melihat atau mendapati orang yang paling berakal yang melebihi Al-Imam Syafi'i. Kemudian dia mengatakan, aku pernah berselisih di dalam suatu permasalahan dengan Syafi'i. Kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i mengambil tanganku seraya mengatakan,
tidakkah kita tetap bersaudara wahai Abu Musa walaupun kita berbeda dalam suatu perkara? لهذا ينبغي علينا اتباع هؤلاء الائمه عليهم رحمه الله ان نكون مثلهم في اخوتهم ولو اختلفوا. Oleh karena itu, buat sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mencontoh mereka. Hendaknya kita mencontoh mereka dalam ukhuwah mereka. Bagaimana mereka menjaga tali persaudaraan di antara mereka walaupun mereka berbeda pendapat. من الجهل ما نراه من كثير من المسلمين وعامتهم أن يظنون أن هذه المذاهب لا يصح أن تجتمع. Terus di antara kebodohan yang terjadi kepada banyak manusia atau orang-orang awam saat ini, mereka menyangka bahwa mazhab-mazhab yang empat ini tidak mungkin bersatu. أو يعتقد أن الصواب دائما في مذهبه فقط. Atau menganggap bahwa yang benar itu hanya yang ada di mazhabnya saja ولا يمكن أن يخالفها. dan tidak mungkin diselisihi. أو أن أهل البلد لابد أن يأخذوا بهذا المذهب مثل من يعتقد أن في أندونيسيا لا يجوز العمل بالمذهب المالكي أو الحنفي أو الحنبلي وغيره، أو العكس من يعتقد أنه في السعودية لا يصح أن يعمل بالمذهب الشافعي. هذا خطأ. كلهم مذاهبهم على الكتاب والسنة. Termasuk juga di antara kesalahan sebagian orang adalah meyakini bahwa penduduk suatu negeri dia tidak boleh mengambil mazhab yang lain selain mazhab yang ada di negeri ini. Seperti misalnya orang-orang di Indonesia ya menyangka, mereka menyangka tidak boleh misalnya mengambil pendapat Malik, Ahmad dan yang lainnya. Yang harus dilakukannya adalah mengambil pendapat Syafi'i saja bisa. Atau yang di Saudi misalnya hanya diperbolehkan mengambil mazhab atau pendapat dari Ahmad dan tidak boleh mengambil pendapat yang lain. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang keliru. وأما هذه المذاهب فالناس تتعلم على المذهب الذي ينتشر في كل بلد حسب ما يتيسر لطالب العلم حتى يضبط الفقه والعلم، وبعد ذلك إذا وصل إلى مرحلة الاجتهاد ومرحلة العلماء يستطيع أن يأخذ بما يراه أقوى سواء كان عند الشافعية أو كان عند المالكية وهكذا. Adapun dalam proses mempelajari hukum atau fikih, maka tidak apa-apa, ya tidak apa-apa seseorang mempelajari ilmu fikih berdasarkan mazhab yang berkembang atau yang ada di negerinya, ya agar dia mampu memahami masalah-masalah fikih itu dengan baik terlebih dahulu. Tapi ini adalah dalam proses seseorang belajar. Ketika dia sudah mencapai tingkatan tertentu, tingkatan ijtihad atau tingkatan ulama, ya, maka mereka berijtihad. Maka dia seharusnya adalah berijtihad dan melihat pendapat-pendapat para ulama dan mengambil pendapat yang benar. وهو الأضبط لعامة الناس لأنهم لا يفقهون الخلاف بين العلماء ولا يستطيعوا أن يعرفوا الأقوى من الأضعف. Ya, karena bagi orang yang baru belajar, ya, dia belum mampu untuk memahami pendapat-pendapat para ulama yang ada. Dia juga tidak mampu memilih mana pendapat yang lebih kuat. Ya. فلذلك يجب على العالم أن يتبع عالما أو يأخذ بأقوال العلماء الذين يثق في علمه سواء كان من هذا المذهب أو من ذاك. Oleh karena itu bagi orang awam atau syekh, maka hendaknya dia mengambil ilmu itu dari orang yang dia percayai tentang keilmuannya, baik itu dalam mazhab ini atau mazhab yang lain. ولكن دون تعصب. Akan tapi dengan catatan tanpa ada ta'assub, tanpa ada fanatisme. وإذا تبين له الحق مع عالم آخر ولو كان من مذهب غير مذهبه فليأخذ به. Kalau ternyata jelas baginya bahwa pendapat yang lain lebih kuat, ya,
dan meninggalkan pendapat yang ada di madhabnya. ولهذا قرر علماء الأصول أصول الفقه وغيرهم قالوا بأن مذهب قالوا العالمي لا مذهب له وإنما مذهبه هو مذهب المفتي، بمعنى أنه يسأل عالما يثق بعلمه من أي مذهب كان فيأخذ بكلامه. Ya, oleh karena itu terkena sebuah perkataan di kalangan para ulama, khususnya adalah ulama usul fikih. Ya, para ulama usul fikih mengatakan bahwa madhab orang awam itu ya tidak punya madhab. Jadi madhab Syafi'i, madhab yang lain itu bukan untuk orang awam, begitu. Jadi orang awam itu yang benar tidak punya madhab. Akan tetapi madhab orang awam itu adalah madhab muftinya, madhab alimnya, madhab guru yang dia belajar kepadanya. Gitu. Dia bertanya kepada guru tersebut dan guru itu menjawab, dan itulah madhab orang awam. Ya. فإذا ذهب مثلا في الحج إلى مكة ووجد عالما من غير مذهب الشافعي وسأله فأفتاه بعلمه فلا بأس أن يأخذ بكلامه. Nah, oleh karena itu kalau ya seseorang misalnya pergi berhaji ke Saudi Arabia, kemudian dia bertanya tentang suatu permasalahan kepada ulama yang ada di sana, kemudian ulama itu menjawab dengan jawaban tertentu, maka dia tidak apa-apa mengambil jawaban tersebut. أو ذهب مثلا إلى الأزهر الشريف حيث يدرس فيه جميع المذاهب الأربعة وسأل عالما من المذهب الحنفي ووثق بعلمه فلا بأس أن يأخذ به. Atau misalnya dia pergi ke Al-Azhar Syarif di Mesir dan di sana dipelajari berbagai macam madhab, ya. Dipelajari berbagai macam madhab. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim yang bermadhab Hanafi dan dia thiqah, merasa percaya dengan keilmuannya. Kemudian dia mengambil pendapat atau jawaban dari alim tersebut, maka dia boleh untuk mengambil jawaban tersebut. أو عالما مالكيا في المغرب Atau bertanya kepada seorang alim yang bermadhab Maliki di Maroko misalnya, kemudian dia bertanya, kemudian dia mengambil pendapatnya, maka ini juga tidak apa-apa. أو عالما شافعيا في أندونيسيا مثلا. Atau orang berilmu dari madhab Syafi'i di Indonesia, maka juga tidak apa. أما طالب العلم الذي بلغ مبلغا كبيرا في العلم واستطاع أن يميز فله أن يأخذ بقول العالم الذي يرى قوله أقوى دليلا. Adapun penuntut ilmu yang dia sudah memiliki ilmu yang cukup banyak dan dia memiliki kemampuan untuk membedakan antara pendapat-pendapat para ulama, maka hendaknya ia mengambil pendapat seorang alim yang dia anggap lebih kuat secara dalil. واليوم ولله الحمد إن انتشر العلم وتقاربت علوم المذاهب الأربعة في كل البلاد تقريبا. Dan saat ini alhamdulillah madhab-madhab itu terpecah ya ke seluruh dunia, dan sekarang madhab-madhab yang empat itu juga semakin dekat. فأصبح طلاب العلم في أندونيسيا مثلا يدرسون مع الفقه الشافعي فقه المذاهب الأخرى. Maka bisa seorang penuntut ilmu misalnya di Indonesia, dia mempelajari madhab Syafi'i dan juga mempelajari madhab yang lain. وفي مصر والمغرب مثلا تدرس أيضا مذاهب أخرى، المذاهب الأربعة كلها تدرس ويقارن بينها. Begitu juga di Mesir, di Maroko, para penuntut ilmu di sana mempelajari madhab-madhab yang empat semuanya. وفي السعودية وإن كان الأصل هو المذهب الحنبلي، لكن طلاب العلم والمساجد والجامعات يدرس فيها فقه الأئمة الأربعة جميعا.
universitas, bahkan di masjid-masjid dipelajari semua mazhab yang 4. بل إذا سألت أكثر الناس اليوم عن المذهب الحنبلي لن يعرف ذلك. Bahkan katanya kalau ما حكم المذهب الحنبلي في تلك المسألة لن يعرف. هو يأخذ فقط بالدليل أو بكلام العالم، سواء كان القول قول الإمام أحمد بن حنبل أو قول الإمام الشافعي أو غيره. Ya bahkan para penuntut ilmu di sana, ya kalau ditanya bagaimana pendapat atau mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini, mungkin sebagian mereka ada yang tidak mengetahuinya, gitu. Yang mereka ketahui adalah pendapat yang menurut mereka sesuai dengan dalil, walaupun mungkin itu bukan mazhab Ahmad, tapi mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, mazhab Malik atau mazhab yang lainnya. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يتبع العلماء وأن يحترمهم، وإذا اختلفوا أن يرجع إلى قول الأعلم منهم أو إلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفهم ذلك. Nah, maka itulah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Maka kita harus menghormati mereka, menghormati perselisihan di kalangan para ulama. Dan jika mereka berselisih, maka kita mengambil pendapat yang paling alim di antara mereka atau pendapat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jika kita memang mengetahui mana pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. نظرا لضيق الوقت وتأخره سنختم ببعض الأمثلة فقط ثم نسمع الأسئلة. Nah, karena waktu yang mungkin sebentar lagi akan habis, saya akan menyebutkan beberapa contoh. Kemudian setelah itu saya akan memberikan kesempatan pada yang hadir untuk bertanya. كان للأسف ينتشر عند بعض الناس أنه لا يصلي صاحب مذهب خلف إمام من مذهب آخر، وهذا كان يقع في الحرم المكي قديما. Dan terjadi kepada sebagian orang katanya bahwa orang yang bermadhab dengan madhab tertentu, dia tidak mau sholat di belakang orang yang berbeda madhab dengannya. Dan ini pernah terjadi di Mekah, di Masjidil Haram, ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang dulu. فكان لكل مذهب إمام ومصلى وكل مذهب يصلون وحدهم، وهذا خطأ كبير والحمد لله أنه زال. Nah, di Masjidil Haram itu dulu katanya masing-masing itu punya imam, jadi punya musola atau punya mihrab sendiri, gitu, yang itu masing-masing madhab, gitu. Masing-masing madhab. Dan sekarang sudah tidak ada. وهناك أمثلة كثيرة لاختلاف العلماء في الصلاة، لا تعني أن لا يصلي الواحد خلف الآخر. Ada beberapa contoh perselisihan dalam masalah sholat yang perselisihan itu tidak harus kemudian menjadikan sebagian tidak mau sholat di belakang sebagian yang lain. مثل أن بعض العلماء أو المذاهب يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وبعضهم لا يجهر، وهذا اختلف الصحابة فيه والروايات. Nah, contohnya adalah ada sebagian imam yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Sebagian lagi tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini permasalahan yang berselisihkan bahkan oleh para sahabat, diperselisihkan oleh para sahabat, dan juga riwayatnya pun memang berbeda-beda di dalam masalah ini. فسواء جهر الإمام أو لم يجهر تصلي خلفه. Maka baik imam itu menjaharkan Bismillah atau tidak, ya kita sholat di belakangnya. وإذا قنت بالصبح أو لم يقنت الأمر واسع. Begitu juga tentang masalah kunut, ya, pada sholat subuh, imamnya kunut atau tidak, ya, maka perkara ini luas. وجلسة الاستراحة اختلف العلماء فيه. Begitu juga tentang jalsah istirahat. Itu jalsah ketika sujud akan berdiri, ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang duduk dulu kemudian berdiri, ada yang tidak. Ini juga termasuk di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. ولا بأس أن تصلي في التراويح خلف من يصلي 11 أو 23 فكلها سنة. Nah, begitu juga tentang masalah perbedaan salat tarawih, ya, antara 11 dengan 12
ولا بأس بذلك. Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin tidak saling menjauhi, tidak kemudian bertengkar, kemudian tidak berpecah yang disebabkan karena perselisihan seperti ini. Dan hendaknya masing-masing di antara mereka itu mengambil pendapat imam atau alim yang memang dia percaya dengan imannya. ولا ينبغي أن يغضب بعضنا من بعض لاختلافهم في هذه الفروع. Begitu juga sebagian kaum muslimin tidak boleh benci kepada sebagian yang lain karena permasalahan atau karena perbedaan dalam masalah cabang-cabang fikih ini. وأختم بهذه الواقعة الطريفة التي تضحك. Dan saya katanya akan menutup muhadarah ini dengan sebuah kejadian yang jenaka. أن بعض الناس المصلين وجد بجواره من يصلي ويرفع السبابة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم معروف. فلما رأى يرفع انزعج منه وأخذ يريد أن يكسر أسبابه. Yang ada salat dipikir orang yang menggerak-gerakkan jarinya, dan ini adalah termasuk perkara yang diperselisihkan. Kemudian setelah salat, maka orang ini langsung mengambil jarinya itu dan mematahkan jarinya tersebut. وهذا تصرف سيء. Nah, ini tentu saja perbuatan yang sangat buruk. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو السميع العليم. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan tadi ilmu, menjadikan apa yang kita dengarkan tadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum. Barakallahu fiik ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi salah satu hak seorang ulama kita adalah mendoakannya. Nah, bagaimana mungkin seorang ulama yang dengan amal-amalan yang begitu hebat bisa kita mendoakan para ulama, sedangkan kita sendiri jauh daripada pengamalan-pengamalan yang ya kita masih banyak bermaksiat, sedangkan para ulama itu jauh daripada kemaksiatan, sedangkan kita punya kewajiban dan hak para ulama salah satunya mendoakannya. Mohon penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, tadi saya berkata barang siapa yang membenci Imam Ahmad maka kafir. Terus bagaimana dengan pada saat khalifah masa itu ketika Imam Ahmad di penjara? Mereka kan pada membenci Imam Ahmad pada waktu itu. Penjelasan lebih lanjut mohon. نحن ندعو لعلمائنا لأن لهم فضلا علينا، والدعاء لا يعني أن هذا لا ليس بحاجة، الدعاء لا يعني أنه بحاجة أو بأقل منا مرتبة، فنحن دائما نترضى على الصحابة رضي الله عنهم وندعو لهم وهم أرفع منهم، كلهم حملة لهذا العلم فلهم فضل علينا والدعاء يزيد في حسناته. Ya, saya jawab tadi pertanyaan terdekat. Ya, pertanyaannya diulangi tadi ya. Pertanyaannya tadi katanya di antara hak para ulama itu adalah kita senantiasa mendoakan mereka. Ya, mengapa kita mendoakan mereka padahal kita derajatnya lebih rendah dari mereka? Mereka memiliki derajat yang sangat tinggi sementara kita memiliki derajat yang rendah. Lalu mengapa kita masih mendoakan mereka? Nah, kemudian saya menjawab, kita mendoakan mereka karena mereka memiliki keutamaan atas kita, ya. Dan kebutuhan seseorang terhadap doa itu, ya, senantiasa ada. Tidak mesti orang yang mendoakan itu harus berarti orang yang
Jadi kita mendoakan mereka sehingga mereka mendapatkan tambahan kebaikan dari atau dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. الإمام أحمد كان حاملا للسنة وأن من أبغضه عاند السنة. نعم لأنه كان يمثل السنة، كان مظهرا للسنة عليه رحمة الله. Jadi pertanyaan tadi tentang perkataan Imam Ahmad itu ya karena Imam Ahmad itu adalah seorang pembawa sunnah, gitu, seorang pembawa sunnah. Jadi seolah-olah orang membenci Imam Ahmad berarti dia membenci sunnah Nabi SAW. Kalau kita mempelajari keempat mazhab tersebut, kita mengambil yang paling mudah saja, karena sifat manusia itu biasanya yang mudah adalah gampang kehidupan. Jadi mungkin semua dari empat mazhab itu kan mungkin memilih yang termudah baik dari ibadah maupun dari amalan. لا يؤخذ الأيسر مطلقا، هذه مسألة فيها تفاصيل العلم، ولكن إذا دل الحديث على المسألة فهو الأيسر إذا دل الحديث. أما أن يؤخذ بالأيسر من أقوال العلماء هي مجرد أقوال بشر واجتهادات بشر لم تبنى على دليل فلا، لكن هذا إذا كان في مسائل محتملة فلا بأس، الدليل فيها غير واضح الأمر يسير. Ya, tadi pertanyaannya adalah mempelajari mazhab-mazhab yang empat, kemudian memilih pendapat di antara pendapat-pendapat mazhab itu yang paling mudah, apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi saya menjawab, jadi memilih pendapat itu bukan berdasarkan mudah atau tidak, tapi berdasarkan kesesuaian pendapat itu dengan dalil. Jadi yang sesuai dengan hadis, dengan dalil, maka itulah yang diambil, ya, bukan berdasarkan mudah atau tidaknya, wallahu a'lam. Dan setiap yang sahih dari hadis itu maka dia pasti mudah, maka pasti itu adalah mudah. إذا كان محتملا المسألة ليس فيها نص واضح وصريح فلا بأس. Kecuali katanya permasalahan yang dalil-dalil itu memiliki kemungkinan, artinya tidak memiliki teks yang jelas begitu, maka tidak apa-apa memilih pendapat yang lebih mudah. لكن لا يكون مقصوده تتبع الرخص والخروج من أقوال العلماء. Ya, akan tapi maksudnya adalah bukan berarti dia ingin mengikuti rukhsah keringanan para ulama begitu. Kalau itu yang dimaksud maka tidak boleh. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا. اللهم اغسل حوباتنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الطاهرين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أتباعهم يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا القرآن ورمضان
والصيام والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه برحمتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah muhadharah kita pada kesempatan sore hari ini, dan kita ucapkan kepada Syekh jazakallahu khairan atas apa yang telah beliau sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.